Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, sahabat sehati, rahimani wa rahimakumullah. Baik, di hari Jumat yang penuh mubarak ini, Umi mau share tentang tepatnya di jam 12 waktu sholat Jumat, lagi teman-teman lagi istirahat mau sholat Jumat. Umi mau share tentang salah satu konten, Umi mau buat konten tentang persiapan pernikahan, ya. Apa yang harus kita ketahui sebelum memasuki masa pernikahan. Baik sahabat Villa, um, ini berdasarkan fikih dan landasan syar'i. Saya mau share bahwa pernikahan itu berasal dari kata an-nikah, ya sahabat Villa. Berasal dari kata nikah. Dalam Islam, an-nikah itu bukanlah sekedar ikatan sosial atau kontrak perdata, ya. Tetapi pernikahan itu adalah sebuah yang istilahnya misalkan galiza. Misalkan galiza itu ikatan yang kuat dan kokoh, yang memiliki dimensi ibadah, ya, kemudian moral, dan tentu aspek hukumnya ada. Fase pra pernikahan ini memegang peranan yang sangat krusial sahabat Villa untuk memastikan kesiapan pasangan, ya pasutri dalam membangun insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sakinah apa itu? Tenang, ya. Yang mawaddah penuh cinta, ya, dan warahmah penuh kasih sayang. Jadi sahabat Villa, di sini Umi share tentang pernikahan karena biasanya kemarin ada undangan untuk mengisi nasihat pernikahan. Umi pikir ini bentuk daripada kita peduli akan sunnah Rasul. Jadi Umi berniat untuk buatkan konten supaya bisa dinonton berulang-ulang. Ya, ini pembelajaran untuk saya juga, ya, untuk calon pengantin baru maupun pengantin lama, sahabat Villa. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu, sahabat Villa, apa itu tujuan mulia daripada pernikahan. Dimana tujuan mulia daripada suatu pernikahan adalah tentunya untuk memenuhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pernikahan itu adalah sarana untuk menjaga diri dari perbuatan zina, ya, fahisha, ya, dan merupakan separuh daripada agama, menyempurnakan agama, di mana Rasulullah bersabda an sunnati famar rogiba an nikahu sunnati famar rogiba an sunnati falaisa minni. Uh, Pernikahan itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak menikah maka dia bukan umatku. Jadi ini untuk menyempurnakan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan pernikahan itu adalah untuk melestarikan keturunan, ya, atau nasl, dan tentunya untuk memperbanyak umat Rasul, di mana pernikahan adalah cara yang sah untuk memiliki keturunan demi keberlanjutan umat manusia. Nah, bagaimana dengan proses seleksi pasangan, sahabat Villa? Tentunya proses seleksi pasangan ini ada kriteria dalam memiliki pasangan, khususnya para pria, ya, yang akan jadi imam. Tentunya ada kriteria untuk memilih istri yang baik itu yang seperti apa. Jadi dalam agama itu Rasulullah pun memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria yang harus kita pertimbangkan, di mana um, wanita dinikahi itu karena 4 perkara, ya, dalam dalam hadis Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sahih, sahabat Villa, bahwa wanita itu dinikahi ada 4 perkara. Yang pertama karena kedudukannya, ya, keturunannya, kemudian karena hartanya, karena kecantikannya, dan yang terakhir karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung, ya. Dalam hadisnya dikatakan pilihlah yang beragama, yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka niscaya engkau akan beruntung. Hadis ini mengakui adanya motif duniawi, namun mengarahkan agar agama dijadikan penentu utama kebahagiaan yang hakiki, sahabat Villa. Nah, menganjurkan melihat calon pasangan. Jadi dalam proses ta'aruf itu dianjurkan untuk melihat dulu calon pasangan, atau kita bernazar dulu, ya, sebelum melamar atau dilakukan hitbah. Islam menganjurkan untuk calon suami itu melihat calon istrinya atau bernazar dulu supaya bisa memantapkan hati dan memastikan penerimaan daripada kedua belah pihak, ya. Jadi dikatakan dalam hadis riwayat Ibu Daud
Abu Daud, bahwa hadis ini sahih juga ya sahabat fillah, bahwa Rasul pernah bersabda bahwa apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu melihat bagian yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaknya ia melakukannya. Masya Allah, Islam itu sangat bijaksana sahabat fillah. Kita lihat dulu calon kita biar lebih memperkuat. Oh ternyata dia cantik. Oh Masya Allah, ternyata dia menundukkan pandangan, berarti dia berakhlak mulia. Insya Allah akan menjadi istri yang baik, ibu dari anak-anak saya yang baik, insya Allah. Jadi seperti itu, semakin meneguhkan niat, menguatkan niat, meneguhkan hati untuk memperistrikannya. Nah, bagaimana kontrak dan kewajiban pranikah, sahabat Villa? Meskipun akad belum terjadi, ada beberapa aspek penting yang harus kita persiapkan. Tentunya yang pertama itu mahar atau mas kawin. Hendaknya kita tidak boleh menyusahkan, tapi mahar atau mas kawin ini hendaknya harus ada, ya. Kemudian persiapan nafkah dan kesiapan finansial pun harus dibicarakan. Biasanya pasangan suami istri, calon calon mempelai itu sudah membicarakan nanti gimana gimana kalau saya masih bekerja, nanti gimana bla 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 bla, itu sudah didiskuskan sejak awal. Kemudian bagaimana pentingnya kafaah atau kesetaraan. Kemudian dalam pernikahan itu pun sahabat Villa, kata pernikahan itu bukan hanya sebuah kata pernikahan, tetapi dari setiap huruf itu, dari setiap huruf pernikahan itu mempunyai makna yang luar biasa. Diawali dari huruf P, itu perhatian. Jadi sahabat Villa, pernikahan itu ada beberapa huruf P, E, R, N, I, K, A, H, N, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per, ni, K, H, A, N. Pas 10 huruf. 10 makna. Yang pertama perhatian, ya. Pernikahan itu perhatian, E-nya empati, R-nya responsif, N-nya niat, ya. I-nya ibadah, K-nya komunikasi, ya. Kemudian A-nya akhlak, H-nya hormat menghormati, A-nya andalkan Allah, dan I-nya ni'mati, ya. Jadi kata 10 huruf ini mempunyai makna yang spesial, di mana perhatian, kita fokus pada seleksi. Perhatian itu memilih pasangan dengan kriteria ilahi. Persiapan utama dalam pernikahan itu adalah seleksi yang penuh perhatian. Islam menekankan kriteria agama, din, ya, lidiniha, ad-din, sebagai prioritas utama, karena dini itu, lidiniha itu, agama itu adalah pondasi yang sangat mendasar, ya, dasar utama, sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah. Kemudian apa tujuan daripada pernikahan? Tentunya menetapkan standar, ya, standar pemilihan pasangan berdasarkan syariat, bukan semata-mata karena harta atau kecantikan atau ketampanan, tetapi pilihlah yang bagus agamanya, ya. Dimana dalam satu riwayat hadis Bukhari Muslim bahwa wanita itu dinikahi ada 4 perkara tadi, ya, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan terakhir karena agamanya. Tapi pilihlah yang beragama Islam, yang Islami, niscaya yang sama, yang satu keyakinan, satu tujuan, satu goal, sehingga dalam mengarungi kapal kita itu satu tujuan, tidak bukan satu mau ke kiri, satu ke kanan, ya, satu ke barat, satu ke timur sampai kacau, ya, tapi satu tujuan, satu goal, sehingga insya Allah kamu akan beruntung. Itu hadis riwayat Nabi, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini sahih. Kemudian pernikahan dari huruf E-nya itu empati. Kita harus memahami hak dan kewajiban. Kita harus menyelami perspektif pasangan. Ya, empati adalah itu kemampuan untuk merasakan dan memahami keadaan emosional pasangan kita. Ya, dalam pranikah ini berarti mempelajari dan berkomitmen pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Jadi tujuannya apa? Untuk membangun kesadaran bahwa hubungan pernikahan itu didasarkan pada timbal balik hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rasa penuh kasih sayang. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf atau cara yang baik, ya. Jadi sahabat Villa, ini kita baru pada poin 2, pernikahan, P dan E, perhatian dan empati. Kita akan lanjutkan dengan konten Umi selanjutnya. Ada 8 huruf lagi yang belum Umi explain, yang belum Umi deskripsikan, dan ini sangat penting untuk calon pasangan suami istri, calon pengantin.
Baik, kita selanjutkan di konten berikutnya.